Hai viewers, senang sekali Medi dapat menyajikan kembali info-info yang menarik mengenai negara-negara yang ada di dunia. Bagi viewers yang baru bergabung di channel Infolo Media, Medi ucapkan selamat bergabung ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Trinidad dan Tobago adalah sebuah negara yang ada di Laut Karibia, tepatnya di seberang laut utara Venezuela, dan di sebelah selatan Grenada, di gugus Kepulauan Antilles Kecil. Negara ini terbagi atas dua pulau, yakni Trinidad dan juga Tobago, dengan luas sebesar 5.131 km persegi. Ibu kota Trinidad dan Tobago bernama Port of Spain, yang terletak di Teluk Paria, bagian barat laut Pulau Trinidad. Jumlah penduduk negara ini sebanyak 1,309 juta jiwa pada tahun 2019, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Bahasa yang dipergunakan di negara ini ialah bahasa Inggris, sebab dulunya Trinidad dan Tobago merupakan wilayah jajahan Inggris. Secara etimologi, kata Trinidad sendiri berasal dari kata Trinity, di mana pada awalnya suku Arawak memberi nama pulau ini Lere, yang artinya tanah burung kolibri. Kemudian Christopher Columbus menamainya La Isla de la Trinidad, atau The Island of Trinity. Sedangkan Tobago sendiri berasal dari kata tobacco, yang artinya tembakau. Pertama kali, pulau-pulau ini dihuni oleh suku Amerindian, yakni suku Arawak dan Carib. Kemudian Christopher Columbus mendarat di Trinidad pada tanggal 31 Juli 1498 pada pelayarannya yang ketiga ke dunia baru. Pulau Trinidad masih menjadi milik Spanyol sampai tahun 1797. Kemudian pulau ini diserahkan kepada Inggris oleh Gubernur Spanyol Jose Maria Cacon kepada armada Inggris di bawah komando Sir Lap Abercrombie. Selama periode yang sama, Pulau Tobago berpindah tangan di antara penjajah Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan juga Korlander. Kemudian, pada tahun 1889, kedua pulau tersebut menjadi satu koloni ke dalam kerajaan Inggris. Trinidad dan Tobago memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1958, dan kemudian memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1962. Negara ini beralih ke negara republik pada tanggal 1 Agustus 1976 dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Sektor industri merupakan sumber pendapatan utama di negara ini, terutama industri perminyakan dan juga petrokimia. Masyarakat Trinidad dan Tobago berasal dari beragam bangsa yang dibawa ke sana oleh bangsa Eropa. 40% masyarakat negaranya berasal dari India atau Asia Selatan lainnya, sedangkan 37,5% dari benua Afrika. 20,5% adalah campuran dari beragam bangsa, sedangkan 2% sisanya yaitu masyarakat asli, dan yang lainnya tidak didata. Orang Trinidad dan Tobago gemar merayakan hari-hari besar keagamaan. Bahkan hari besar keagamaan lain juga dirayakan dengan penuh antusias. Misalnya, Tobago dan Trinidad merayakan perayaan Diwali, terbesar di belahan bumi bagian barat, meski perayaan tersebut adalah hari besar agama Hindu. Di perairan Tobago ada sebuah kolam renang tengah laut yang dinamakan Nylon Pool, yang memiliki kedalaman hanya 1 meter, disebabkan adanya tumpukan pasir di bawahnya. Tempat ini pun menjadi daya tarik wisata bagi para turis. Di negara ini juga terdapat situs hutan hujan lindung tertua di dunia yang dibangun pada tahun 1776. Situs ini memiliki luas sebesar 3.958 hektar. Di dalamnya terdapat sekitar 16 spesies mamalia, 210 spesies burung, dan juga binatang lainnya. Situs ini termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Kalau Inviewers berkesempatan untuk berkunjung ke negara ini, maka di sini Inviewers dapat menemukan karang otak terbesar di dunia. Dinamai karang otak karena koloni karang ini berasal dari famili Merulinidae dan Musidae yang berbentuk bola dengan permukaan yang beralur menyerupai otak manusia. Letaknya berada di Coleston Drain, yaitu tempat penyelaman lepas pantai Little Tobago.
Karang ini tingginya sekitar 3 meter dan berdiameter 4,5 meter. Salah satu tanaman lombok terpedas di dunia yang bernama Scorpion Pepper terdapat di Trinidad, tepatnya di distrik Moruga. Bahkan, tanaman lombok ini masuk ke dalam Guinness Book of Records. Bagi viewers yang hobi makan pedas, sepertinya boleh dicoba. Di Trinidad dan Tobago juga merupakan tempat untuk melihat penyu belimbing laut. Setiap tahunnya ada sekitar 10.000 penyu belimbing laut yang pergi ke pantai untuk bertelur. Negara-negara di Laut Karibia memang memiliki festival kebudayaan yang beragam. Contohnya saja seperti perayaan karnaval yang dirayakan secara meriah di setiap negara. Namun ternyata pertunjukan karnaval terbesar di dunia adanya di Trinidad loh viewers. Karnaval ini berupa perayaan sejarah, budaya, fashion, dan juga seni. Biasanya di Indonesia ada karapan sapi, namun di negara Trinidad dan Tobago ada perlombaan olahraga balap kambing yang sudah ada sejak tahun 1925. Di sana juga ada stadion balap kambing, biasanya hari Selasa setelah hari Paskah. Ini adalah hari balap kambing yang diikuti oleh ribuan orang. Olahraga ini berasal dari Buco, yakni sebuah desa kecil di tepi pantai barat daya Tobago, yang merupakan bagian dari Republik Pulau Kembar Trinidad dan Tobago. Balapan ini diprakarsai oleh seorang Barbadian yang bernama Samuel Calendar. Balap kambing secara historis terjadi pada hari Selasa setelah hari Paskah, yang dikenal sebagai Selasa Paskah. Dan ini merupakan hari libur umum yang tidak resmi di Tobago. Pada awal abad ke-20, karena pacuan kuda hanya diperuntukkan bagi elit lokal alias orang kaya, maka pacuan kambing dikembangkan bagi kalangan bawah. Dengan pacuan kuda yang secara tradisional terjadi pada Senin Paskah atau Senin setelah Paskah, maka hari setelah Senin Paskah dipilih untuk menjalankan pacuan kambing oleh Komite Festival Balap Kambing Buco. Ini adalah subkomite Dewan Desa Buco yang mengatur kambing balapan setiap tahunnya. Sama halnya seperti kuda pacuan, semua kambing juga diberi nama. Gimana viewers? Tertarik berkunjung ke Trinidad dan Tobago? Kiranya informasi tadi yang Medi sajikan dapat menambah wawasan kita mengenai negara-negara yang ada di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Sampai jumpa!